Jalan Pantura itu tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan saat jarum jam sudah melewati pukul 11 malam, deru truk bermuatan pasir dan kontainer masih mengalir seperti napas panjang yang dipaksakan. Lampu-lampu kendaraan menyapu aspal hitam, menyisakan bau solar dan debu yang melekat di hidung. Di sisi jalan, tepat di perbatasan antara aspal dan sawah, sebuah gerobak martabak manis berdiri sendirian, diterangi lampu bohlam kuning yang digantung seadanya. Sumarno berdiri di belakang gerobak itu, mengipas adonan dengan gerakan pelan. Tubuhnya kurus, kaosnya lusuh, dan wajahnya tampak lebih tua dari usia 40 tahunnya. Tangannya cekatan, hasil bertahun-tahun bekerja serabutan. Pernah jadi kuli bangunan, tukang angkut di pasar, sampai akhirnya mencoba peruntungan dengan berjualan martabak. Malam itu sepi, terlalu sepi. Sejak maghrib hanya 2 orang yang mampir. Itu pun satu di antaranya hanya bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli. Sumarno memandangi wajan hitam di depannya, berharap ada suara klakson melambat atau langkah kaki mendekat. Tidak ada. Yang terdengar hanya suara jangkrik dari sawah dan desau angin laut yang membawa hawa lembab khas Tegal. Ia menghela napas panjang. Uang ekaling kecil di bawah gerobak nyaris tak bertambah, padahal besok ia harus mengirim uang ke kampung. Ibunya sakit-sakitan sejak beberapa bulan terakhir. Obat, biaya kontrol, dan kebutuhan harian membuat penghasilan pas-pasan ini terasa semakin menyesakan. Sumarno sering menghitung-hitung dalam diam, berapa malam lagi ia bisa bertahan sebelum harus menjual wajan atau gerobaknya. Di kejauhan, adzan Isya dari musola kecil terdengar samar, terpotong oleh suara truk. Sumarno menoleh sebentar ke arah suara itu, lalu kembali menunduk. Ia sudah lama tidak sholat tepat waktu, bukan karena tidak percaya, tapi karena hidup terasa seperti lomba tanpa garis akhir, selalu ada yang harus dikejar. Ia menuang adonan ke wajan, meski tahu kemungkinan besar martabak itu tidak akan terjual. Api kompor kecil menyala biru, memanaskan besi yang sudah penuh bekas goresan. Bau manis adonan mulai tercium, bercampur dengan aroma mentega murahan. Sumarno teringat pertama kali datang ke Tegal 2 tahun lalu. Kota ini katanya kota dagang, kota yang tidak pilih-pilih orang. Siapapun yang mau bekerja keras katanya, pasti bisa hidup. Nyatanya, kerja keras saja tidak selalu cukup. Banyak orang di sekitar jalan ini bekerja lebih keras darinya, tapi tetap jalan di tempat. Seorang supir truk berhenti tak jauh dari lapaknya. Jantung Sumarno sempat berdebar, tapi supir itu hanya turun untuk buang air kecil di pinggir sawah, lalu pergi lagi. Lampu belakang truk memudar, meninggalkan Sumarno dengan pikirannya sendiri. Ia menutup wajan, membiarkan martabak matang berlahan. Malam makin dingin, angin membuat lampu bohlam bergoyang pelan, bayang-bayang gerobak ikut bergerak di tanah. Sekilas, bayangan itu tampak lebih tinggi, lebih panjang dari seharusnya. Sumarno mengedipkan mata, menganggapnya lelah. Kalau begini terus, sampai kapan? Gumamnya lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara serangga dan jalan yang terus hidup. Sumarno mengingat pesan terakhir dari adiknya di kampung. Ibu menanyakan kapan ia pulang. Pertanyaan sederhana yang justru membuat dadanya sesak. Pulang berarti mengakui gagal. Bertahan di sini berarti mempertaruhkan segalanya pada sesuatu yang tidak tentu berubah. Martabak matang, ia mengangkatnya, mengoles mentega, menabur gula dan meses. Tangannya bergerak otomatis, tanpa semangat. Martabak itu ia potong rapi, lalu dimasukkan ke kotak kertas. Kotak itu dibiarkan begitu saja di atas gerobak, menunggu pembeli yang entah datang atau tidak. Jam dinding kecil di gerobak menunjukkan pukul 11:20. Biasanya, di jam-jam seperti ini, masih ada orang-orang yang pulang ronda atau nongkrong di warung kopi. Tapi malam ini berbeda. Jalan terasa lebih lengang, seolah memberi jarak. Sumarno menyalakan rokok. Asapnya mengepul tipis, terbawa angin ke arah sawah. Ia memandang gelap di seberang jalan, hamparan padi yang hanya terlihat sebagai bayangan hitam. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul, seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Perasaan saja, katanya pada diri sendiri. Ia duduk di bangku kecil, menunggu. Dalam hati, ia berjanji, jika malam ini tetap sepi, besok ia akan mencari tempat lain. Mungkin pindah lokasi, mungkin ikut saran orang-orang warung kopi yang bilang ada titik ramai sedikit ke barat. Ia belum tahu apa artinya ramai bagi mereka, tapi malam ini, ia terlalu lelah untuk memikirkan lebih jauh. Di atas kompor, api masih menyala kecil, menjaga wajan tetap hangat. Sumarno tidak sadar, sejak tadi, ia sama sekali belum mematikannya. Dan entah kenapa, malam itu, wajan terasa lebih lama menyimpan panas. Jalan Pantura terus bernafas.
Dan di bawah lampu kuning yang bergoyang pelan, Sumarno duduk menunggu nasib, tanpa tahu bahwa malam-malam seperti ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia tolak begitu saja. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang. Matahari terbit pucat di balik kabut tipis yang menggantung di atas sawah. Sumarno terbangun di kamar kontrakan sempit dengan bau minyak goreng yang masih menempel di bajunya. Kepalanya berat, bukan karena kurang tidur, melainkan oleh pikiran yang terus berputar sejak semalam. Ia menghitung uang hasil jualan. Jumlahnya hampir sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak cukup, selalu kurang sedikit dari kebutuhan. Setelah membasuh muka, Sumarno duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang catnya mengelupas. Dalam hati ia mengulang janji pada dirinya sendiri. Malam ini harus ada perubahan. Menjelang sore, ia mendorong gerobak ke warung kopi kecil tak jauh dari lapaknya biasa. Warung itu sederhana, beratap seng, dengan bangku panjang dan meja kayu yang sudah licin oleh usia. Di sana, para sopir dan warga sekitar biasa singgah, berbagi rokok, kopi pahit, dan cerita yang tak pernah selesai. "Sepi terus, Mar?" tanya pemilik warung, seorang lelaki paruh baya bernama Pak Karta, sambil menuang kopi. Sumarno mengangguk pelan. Seperti biasa. Beberapa orang menoleh, lalu kembali ke obrolan masing-masing. Tidak ada ejekan, tidak ada simpati berlebihan. Di tempat seperti ini, kesulitan hidup adalah hal biasa. Saat Sumarno hendak bangkit pergi, seorang lelaki tua yang sejak tadi duduk di pojok memanggilnya. Rambutnya putih seluruhnya, kulitnya keriput, dan suaranya rendah, nyaris tenggelam oleh bunyi sendok mengaduk kopi. "Kamu jualan martabak ya?" katanya. "Iya, Pak." Lelaki itu mengangguk, seolah memastikan sesuatu. "Lokasimu kurang pas." Sumarno tersenyum kecut. "Saya juga ngerasa begitu." Lelaki itu mencondongkan tubuh, suaranya dipelankan. "Kalau mau, pindah sedikit ke barat. Ada spot dekat sawah, sebelum tikungan. Dulu rame." "Dulu?" pulang Sumarno. "Iya, sekarang juga rame. Tapi tidak semua orang cocok di situ," jawabnya samar. Sumarno ragu. Kenapa tidak semua cocok? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap kopi di tangannya, lalu berkata, "Rezeki itu seperti api. Bisa menghangatkan, bisa juga membakar. Tergantung orang yang pegang." Kalimat itu menggantung di udara. Sumarno ingin bertanya lebih jauh, tapi lelaki itu sudah berdiri, meninggalkan uang di meja, lalu pergi tanpa pamit. Tidak ada yang terlihat aneh dari kepergiannya, tapi entah kenapa, Sumarno merasa pembicaraan itu belum selesai. Malamnya, ia mendorong gerobak ke arah yang dimaksud. Lokasinya tidak jauh, hanya beberapa ratus meter dari lapak lamanya. Di sana, jalan sedikit melebar, dengan sawah di satu sisi dan semak belukar di sisi lain. Lampu jalan jarang, membuat suasana lebih gelap. Angin bertiup lebih kencang, membawa bau lumpur dan air. Sumarno berhenti tepat di tempat yang disebutkan. Ada bekas roda gerobak lain di tanah, seolah dulu pernah ada yang berjualan di situ. Ia menelan ludah, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Ia menyalakan lampu, membuka lapak, dan menunggu. Tidak sampai 15 menit, seorang pembeli datang. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Dalam waktu singkat, gerobaknya dikerumuni orang. Sumarno hampir tidak percaya. Tangannya bergerak cepat, menuang adonan, membalik martabak, menyerahkan kotak demi kotak. "Rasanya enak," kata seorang pembeli sambil tersenyum. Meski Sumarno tahu, ia tidak mengubah hasrat apapun. Keringat mengalir di pelipisnya. Bukan karena panas, melainkan oleh rasa kaget bercampur lega. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak sempat melamun. Di sela-sela keramaian, seorang ibu parubaya mendekat dan berbisik. "Mas, kalau sudah laku, jangan langsung pulang." Sudarno berhenti sejenak. "Maksudnya, Bu?" "Biasanya di sini begitu. Tunggu sampai benar-benar sepi," katanya singkat, lalu pergi. Menjelang tengah malam, pembeli mulai berkurang. Sumarno membereskan peralatan, tapi teringat ucapan ibu tadi. Ia duduk, menunggu, meski tubuhnya lelah. Api kompor tetap menyala kecil. Saat hendak mematikan kompor, ia ragu. Terlintas wajah
Sumarno membiarkan api itu menyala, hanya sedikit, lalu duduk kembali. Tidak lama kemudian, seorang pria datang memesan martabak terakhir. Setelah pesanan selesai dan pembeli pergi, suasana benar-benar sunyi. Jalan Pantura seolah berhenti bernapas sejenak. Sumarno mematikan kompor. Tapi saat tangannya menyentuh gagang wajan, ia terkejut. Besinya masih hangat, lebih hangat dari seharusnya. Ia menarik tangan cepat-cepat. Masih panas, gumamnya. Ia menunggu beberapa menit, mencoba lagi. Hangatnya belum hilang. Angin malam bertiup, tapi wajan itu seolah menyimpan panasnya sendiri. Perasaan tidak nyaman kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Sumarno mengangkat wajan itu, menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali. Ia memilih pulang tanpa membersihkannya, entah kenapa merasa lebih aman begitu. Saat mendorong gerobak pergi, ia menoleh sekali ke arah sawah gelap. Tidak ada apa-apa, tapi perasaan diawasi itu tetap tinggal, menempel seperti bau minyak di pakaian. Malam itu, Sumarno membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Ia tersenyum kecil di kamar kontrakan, merasa sedikit lega. Namun sebelum tidur, tanpa sadar, ia memikirkan satu hal. Tidak ada satupun orang yang menyebutkan pantangan itu dengan jelas. Semuanya hanya setengah berbisik, seolah takut didengar oleh sesuatu yang lain. Dan entah kenapa, pikiran itu membuat dadanya terasa dingin. Meski di sudut kamar, wajan martabaknya masih terasa hangat. Sejak malam itu, sesuatu berubah. Sumarno tidak langsung menyadarinya sebagai keanehan. Ia hanya menganggapnya sebagai keberuntungan yang akhirnya mampir setelah lama berputar-putar di pinggir hidupnya. Setiap sore, saat matahari mulai turun dan langit Pantura berubah jingga kusam, ia mendorong gerobak ke lokasi dekat sawah itu. Dan setiap malam, pembeli datang. Datang tanpa aba-aba. Belum genap kompor menyala penuh, sudah ada yang berdiri di depan gerobak. Kadang seorang pengendara motor, kadang pasangan muda, kadang supir truk yang bahkan tidak sempat mematikan mesin kendaraannya. Mereka datang silih berganti, seolah tahu persis di mana harus berhenti. Sumarno bekerja tanpa banyak berpikir. Tangannya bergerak otomatis, menuang adonan, meratakan, menutup wajan. Uap panas naik perlahan, membawa aroma manis yang terasa lebih kuat dari biasanya. Padahal ia tidak menambah apapun. Takaran tetap sama, mentega tetap murah, meses tetap merek lama. Biasanya di sini sepi, kata seorang pembeli sambil menunggu pesanannya. Sumarno hanya tersenyum. Mungkin lagi rame. Pembeli itu mengangguk, tapi matanya menatap wajan terlalu lama, seolah ada sesuatu di sana yang lebih menarik daripada adonan yang mengembang. Malam demi malam berlalu dengan pola yang sama. Dagangan selalu habis. Bahkan seringkali Sumarno harus menolak pesanan karena adonan sudah habis. Ia pulang lebih larut, tubuhnya lelah, tapi hatinya sedikit ringan. Uang di kaleng bertambah. Ia bisa mengirim lebih banyak ke kampung. Ibunya sempat menelpon, suaranya terdengar lebih segar. Alhamdulillah, jualannya lancar ya Mar, kata sang ibu. Iya Bu, jawab Sumarno. Doakan saja. Namun ada hal-hal kecil yang mulai mengganggunya, meski belum cukup kuat untuk disebut sebagai rasa takut. Wajan itu, misalnya. Setiap selesai berjualan, Sumarno selalu menunggu sampai api benar-benar mati sebelum membersihkan. Tapi entah kenapa, wajan itu seperti enggan dingin. Pernah suatu malam ia menunggu hampir setengah jam. Namun saat disentuh, besinya masih menyimpan hangat yang tidak wajar. Besi bagus mungkin, gumamnya, mencoba masuk akal. Ia juga mulai menyadari satu kebiasaan aneh. Setiap kali ia mencoba membaca doa sebelum menuang adonan, tangannya terasa berat. Bukan sakit, hanya seperti ada jeda kecil yang membuatnya ragu. Akhirnya ia sering melewatkannya, berkata dalam hati bahwa Tuhan pasti mengerti kesibukan orang mencari makan. Di warung kopi, orang-orang mulai memperhatikannya. Itu martabakmu sekarang kok beda ya, kata Pak Karta suatu malam. Bukan rasanya sama, tapi bikin kenyang aneh. Gimana maksudnya? Tanya Sumarno. Pak Karta mengangguk bahu. Kenyang tapi susah tidur. Beberapa orang lain mengangguk setuju. Ada yang tertawa kecil, menganggapnya candaan. Sumarno ikut tertawa, meski perutnya terasa sedikit mengeras. Bisik-bisik juga mulai terdengar, pelan dan terputus-putus, tentang lokasi lapaknya yang panas. Tentang orang yang dulu pernah berjualan di sana lalu pindah tanpa pamit. Tidak ada yang menyebut kata pesugihan secara langsung. Kata itu terlalu berat untuk diucapkan sembarangan. Tapi diam-diam, kata itu menggantung di antara kalimat-kalimat yang tidak selesai. Suatu malam ketika pembeli terakhir pergi, Sumarno duduk sendirian di bangku kecil. Jalan Pantura lenggang, hanya sesekali dilalui truk besar. Angin dari sawah bertiup lebih dingin dari biasanya. Ia
Sumarno menarik tangannya cepat-cepat. Kali ini, hangatnya lebih terasa, seperti disentuh benda yang baru saja diangkat dari api. Ia menunggu lagi sambil merokok. Asap rokok mengepul, tapi tidak membantu mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai naik pelan-pelan. Setelah cukup lama, ia mencoba lagi. Hangat itu masih ada. Ini tidak normal, bisiknya. Ia menoleh ke sekitar. Sawah gelap, sunyi, tidak ada orang, tidak ada suara selain serangan malam. Tapi rasa diawasi itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Bukan seperti ada mata yang menatap, melainkan seperti ada sesuatu yang menunggu reaksinya. Sumarno memilih tidak membersihkan wajan malam itu. Ia memasukkannya ke dalam gerobak, menutup lapak, dan segera pulang. Di kamar kontrakan, ia meletakkan wajan di sudut, jauh dari tempat tidur. Namun bahkan setelah lampu dimatikan, ia merasa udara di kamar tetap hangat. Ia berbaring, menatap langit-langit. Uang hasil jualan terletak di meja kecil, rapi dalam ikatan karet. Jumlahnya cukup untuk beberapa hari ke depan. Seharusnya ia merasa tenang, tapi pikirannya justru sibuk. Ia teringat ucapan lelaki tua di warung kopi, rezeki seperti api. Api itu kini ada di hidupnya, menghangatkan, memberi harapan. Tapi Sumarno mulai bertanya dalam hati, berapa lama api bisa dijaga tanpa membakar tangan? Di luar, jalan Pantura kembali ramai. Truk-truk lewat seperti biasa. Dunia berjalan normal, seolah tidak ada yang berubah. Hanya Sumarno yang terjaga lebih lama malam itu, mendengarkan suara nafasnya sendiri, dan menyadari bahwa sejak beberapa hari terakhir, ia selalu pulang dengan perasaan penuh, bukan hanya oleh uang, tetapi oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, namun perlahan membuat dadanya terasa sempit. Dan tanpa ia sadari, malam-malam di tempat itu mulai membentuk kebiasaan baru, kebiasaan yang akan sulit ia tinggalkan, bahkan jika suatu hari nanti ia ingin pergi. Hari Jumat itu berjalan seperti hari-hari lain, tapi udara terasa lebih berat sejak sore. Langit mendung tanpa hujan. Angin dari sawah berhembus pelan membawa bau tanah basah. Sumarno mendorong gerobaknya dengan langkah lebih lambat. Entah kenapa, dadanya terasa penuh oleh perasaan yang tidak jelas bentuknya. Bukan takut, bukan juga cemas, hanya seperti ada yang mengganjal. Di warung kopi, obrolan terdengar lebih pelan dari biasanya. Jumat Kliwon Mar, kata Pak Karta sambil menyodorkan segelas teh. Biasanya rame. Sumarno mengangguk. Ia tahu soal hitungan hari, meski tidak pernah benar-benar memikirkannya. Di kampung, malam seperti ini sering diisi doa atau sekedar tinggal di rumah. Tapi hidup di Pantura mengajarkannya hal lain. Malam tetap malam, dagang tetap dagang. Saat matahari tenggelam sepenuhnya, ia sudah sampai di lapak dekat sawah. Lampu bohlam dinyalakan, kompor menyala. Api biru tampak lebih terang dari biasanya. Wajan diletakkan di atasnya, dan seperti beberapa malam terakhir, besi itu terasa cepat hangat. Belum ada 5 menit, pembeli pertama datang. Lalu 2, lalu bertambah cepat. Sumarno hampir tidak sempat mengangkat kepala. Pesanan datang bertubi-tubi. Suara adonan dituangkan, wajan ditutup, tutup dibuka, pisau memotong martabak. Semuanya menyatu jadi irama yang rapat. Keringat membasahi punggungnya, lengket oleh asap dan uap panas. Yang membuatnya heran, banyak wajah yang tidak dikenalnya. Biasanya, di jam-jam seperti ini, pelanggan tetap yang datang. Tapi malam itu, orang-orang muncul seperti dari arah yang tidak jelas. Beberapa datang berjalan kaki dari sisi sawah. Beberapa muncul tiba-tiba dari kegelapan jalan. Seorang perempuan muda memesan tanpa banyak bicara. Matanya menatap wajan, lalu ke arah sawah, lalu kembali ke wajan. Seorang bapak-bapak bertopi berhenti lama setelah menerima pesanannya, seperti menunggu sesuatu sebelum akhirnya pergi. "Mas, kok ramai banget ya?" kata seorang pemuda sambil tertawa kecil. Sumarno tersenyum tipis. "Iya, mungkin." Menjelang pukul 11, Sumarno kehabisan adonan. Ia mengumumkan dengan suara sedikit serak bahwa dagangan tinggal 1 loyang terakhir. Beberapa orang kecewa, tapi tidak ada yang memaksa. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan jalan yang perlahan kembali lengang. Sumarno menutup wajan, tangannya gemetar oleh lelah. Ia duduk di bangku kecil, mengelap wajah dengan handuk. Malam terasa tiba-tiba sunyi, seperti seseorang mematikan suara latar dunia. Ia menatap sawah. Gelapnya tidak pekat, melainkan seperti permukaan air yang memantulkan bayangan samar. Angin berhenti. Lampu bohlam bergoyang pelan, mengeluarkan bunyi kecil. Sumarno bangkit, hendak membereskan lapak. Ia mematikan kompor. Api padam. Untuk beberapa detik, semuanya terasa normal. Lalu terdengar suara itu. Plak, plak, pelan, ritmis, seperti adonan dipukul dengan sendok kayu. Sumarno menegang. Ia menoleh cepat ke arah wajan. Tutupnya masih terpasang. Kompor sudah mati. Jalan kosong. Tidak ada orang. Ia menahan napas. Plak, plak. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bukan keras, tapi jelas. Sumarno berdiri kaku. Jantungnya berdegup cepat. Terlalu cepat untuk malam yang seharusnya tenang. "Siapa?"
Tanyanya, suaranya hampir tenggelam. Tidak ada jawaban. Suara itu berhenti. Ia menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin besi menguai, mungkin angin, mungkin tikus. Ia memaksa tangannya bergerak, membuka tutup wajan sedikit. Tidak ada apa-apa, wajan kosong, tapi hangatnya terasa jelas, seperti baru saja dipakai. Sumarno menutup kembali, dadanya naik turun. Ia ingin segera pulang, tapi kakinya terasa berat. Ada perasaan kuat bahwa ia sebaiknya tidak terburu-buru, seperti ada aturan yang tidak tertulis, yang menahannya untuk tetap di sana, sampai malam benar-benar selesai. Ia duduk lagi. Beberapa menit berlalu, jalan Pantura kembali dilalui truk, tapi jaraknya jauh. Suara mesin terdengar seperti dari dunia lain. Sumarno menunduk, memperhatikan tangannya sendiri. Ada noda adonan kering di sela jarinya. Ia mengusapnya pelan. Tiba-tiba, perasaan diawasi itu muncul lagi, lebih nyata dari sebelumnya. Bukan dari arah jalan, bukan dari belakang, melainkan dari seberang, dari hamparan sawah gelap yang tidak bisa ia lihat ujungnya. Ia mengangkat kepala perlahan, matanya menyapu gelap. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan yang mencurigakan. Tapi perasaan itu tidak pergi, justru semakin kuat, seperti ada sesuatu yang tahu persis di mana ia berdiri. Sumarno teringat pesan-pesan yang tidak pernah diucapkan dengan jelas. Jangan langsung pulang, tunggu sampai sepi. Jangan menolak pesanan terakhir, jangan membersihkan wajan sebelum benar-benar dingin. Ia baru sadar, semua itu telah ia lakukan tanpa sadar sejak pindah ke tempat ini. Saat jam di ponselnya menunjukkan hampir tengah malam, ia berberani diri berdiri. Tidak ada suara lagi, tidak ada kejadian aneh tambahan. Ia membersihkan sedikit bagian luar gerobak, tapi membiarkan wajan apa adanya. Saat mendorong gerobak pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah sawah. Angin kembali berhembus, membawa suara serangga. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Di kamar kontrakan, Sumarno duduk lama sebelum tidur. Uang hasil jualan ia simpan rapi, jumlahnya paling banyak sejauh ini. Seharusnya ia bersyukur, seharusnya ia senang. Tapi bayangan suara plak, plak, itu terus terngiang di kepalanya. Ia berbaring, memejamkan mata. Dari kejauhan, azan subuh terdengar lebih cepat dari yang ia kira. Malam seolah memendek, atau mungkin waktu saja yang tidak berjalan seperti biasa. Sumarno bangun dengan perasaan lelah yang tidak wajar, dan untuk pertama kalinya, sejak berjualan di tempat itu, ia menyadari satu hal yang membuat dengkungnya meremang. Pada malam Jumat Kliwon, lapaknya terlalu ramai, seolah bukan hanya manusia yang datang untuk membeli. Perubahan itu tidak datang sebagai guncangan besar. Ia merayap pelan, menyusup ke sela-sela kebiasaan Sumarno, lalu menetap tanpa permisi. Setelah malam Jumat Kliwon itu, dagangan Sumarno semakin laris. Bukan hanya ramai, selalu habis. Jika dulu ia masih sempat duduk, merokok, atau melamun menunggu pembeli, kini hampir tidak ada jeda. Begitu lampu bohlam dinyalakan dan kompor menyala, orang-orang datang seperti mengikuti isyarat yang hanya mereka pahami. Sumarno mulai terbiasa pulang menjelang dini hari. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru sulit diam. Uang semakin sering ia hitung, bukan karena kurang, melainkan karena takut salah. Ikatan karet di tumpukan uang semakin tebal. Ia mulai menyisihkan sebagian di kaleng terpisah, untuk ibu, untuk utang, untuk jaga-jaga. Awalnya ia masih berusaha menjaga kebiasaan lama, masih menelpon ibunya meski singkat, masih berniat sholat meski sering tertunda. Tapi lama-kelamaan, niat itu semakin sering kalah oleh alasan. Sebentar lagi, katanya pada diri sendiri, setelah beres ini, nanti saja kalau sudah sepi. Masalahnya, lapaknya hampir tidak pernah benar-benar sepi. Azan Isya sering ia dengar sebagai suara latar. Kadang terdengar jelas dari musola kecil, kadang terpotong oleh suara truk. Ia masih mengangguk kecil setiap kali mendengarnya, seolah mengakui keberadaannya, tapi kakinya tetap berbijak di depan gerobak. Sholat bisa nanti, pembeli tidak bisa menunggu. Di warung kopi, perubahan Sumarno mulai terlihat jelas. Pak Karta memperhatikannya dengan mata yang lebih lama dari biasanya. "Kamu kurusan, Mar," katanya suatu malam. Sumarno tertawa kecil. "Capek kerja, Pak." "Kerja terus juga nggak baik," jawab Pak Karta pelan. Sumarno hanya mengangguk. Ia tidak bercerita tentang suara malam, tentang wajan yang tak kunjung dingin, atau tentang perasaan diawasi yang kini datang bahkan sebelum ia sampai di lapak. Beberapa hal terasa lebih aman jika disimpan sendiri. Bisik-bisik warga semakin sering terdengar. Tidak frontal, selalu lewat kalimat yang seolah bercanda. "Martabakmu bikin kenyang lama ya? Habis makan kok jadi susah tidur?" "Enak sih, tapi rasanya nempel." Sumarno tertawa menanggapinya. Ia bilang mungkin karena telurnya banyak atau adonannya pas. Ia punya jawaban untuk semua, meski di dalam dada ada sesuatu yang mengeras setiap kali komentar itu muncul. Suatu malam, seorang pembeli muda kembali ke lapaknya dengan wajah pucat. "Mas," katanya ragu, "ini mungkin cuma perasaan saya, tapi tiap habis makan martabak di sini, saya mimpi aneh." "Mimpi apa?" tanya Sumarno, mencoba tetap santai. "Kayak berdiri di sawah gelap, panas, tapi saya nggak bisa pergi." Sumarno terdiam sesaat.
Lalu ia tertawa kecil, sedikit terlalu cepat. Kecapean, Mas. Jangan dipikirin. Pembeli itu ikut tertawa, tapi tawanya hambar. Ia pergi dengan langkah tergesa. Malam-malam berikutnya, Sumarno mulai menyadari perubahan lain pada dirinya sendiri. Ia menjadi mudah kesal. Sedikit kesalahan adonan membuatnya emosi. Jika ada pembeli yang terlalu lama memilih topping, dadanya terasa panas. Ia jarang sabar, jarang benar-benar mendengarkan orang berbicara. Bahkan saat menelepon ibunya, pikirannya sering melayang. Ibu sudah minum obat? Sudah, nak. Ya sudah, nanti aku kirim uang lagi. Telepon ditutup cepat. Sumarno menatap layar ponsel yang gelap. Dulu, suara ibunya selalu membuatnya tenang. Sekarang, suara itu justru membuatnya gelisah. Seolah menariknya kembali ke sesuatu yang perlahan ia tinggalkan. Ia tidak menyadari kapan terakhir kali ia benar-benar duduk tanpa memikirkan lapak. Wajan itu tetap menjadi pusat segalanya. Setiap disentuh, selalu hangat. Bahkan pernah suatu sore, sebelum kompor dinyalakan, Sumarno merasa besinya sudah menyimpan suhu. Ia menepuk-nepuknya, mencoba memastikan. Hangatnya tidak hilang. Perasaan saja. Katanya lagi. Kalimat yang sama. Diulang terlalu sering. Suatu malam, hujan turun tipis. Biasanya, hujan membuat pembeli berkurang. Tapi malam itu tidak. Orang-orang tetap datang. Basah. Diam. Memesan dengan suara datar. Air hujan memantul di tutup wajan, mendesis pelan. Di sela hujan, Sumarno mendengar suara adonan dipukul lagi. Kali ini lebih singkat. Seperti pengingat. Ia tidak mencari sumbernya. Ia sudah terlalu lelah untuk bertanya. Saat pulang, ia menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam di depan kamar kontrakan. Ia lupa hari apa. Benar-benar lupa. Hari-harinya melebur jadi satu. Diukur bukan lagi oleh tanggal atau waktu sholat, melainkan oleh jumlah adonan dan pesanan. Ia duduk di lantai kamar, bersandar pada dinding. Uang ada, makan cukup, ibu terbantu. Secara logika, hidupnya membaik. Tapi di dada, ada ruang kosong yang semakin lebar. Sumarno menatap wajan yang diletakkan di sudut kamar. Dalam cahaya redup, besinya memantulkan kilau kusam. Untuk sesaat, ia merasa benda itu bukan sekedar alat dagang. Ada hubungan yang tidak ia pahami sepenuhnya, tapi sudah terlanjur terjalin. Rizki itu datang. Nyata. Bisa dihitung. Namun tanpa ia sadari, rizki itu menuntut waktu, perhatian, dan sedikit demi sedikit, nilai yang dulu ia pegang, tanpa pernah mempertanyakannya. Dan seperti api yang terus dijaga agar tidak padam, Sumarno mulai lupa satu hal penting. Api yang terlalu lama dipelihara, lambat laun akan mengubah bentuk tangan yang memegangnya. Kelelahan akhirnya menemukan bentuknya. Malam itu Sumarno datang ke lapak dengan langkah yang tidak serapi biasanya. Bahunya pegal, kepalanya berat, dan matanya perih karena kurang tidur. Sejak sore hujan kecil turun sebentar lalu berhenti, meninggalkan udara lembab yang membuat napas terasa lebih pendek. Ia menyalakan lampu bohlam, api kompor menyala biru, dan wajan diletakkan di atasnya. Seperti biasa, besinya cepat hangat, terlalu cepat. Pembeli datang tanpa jeda, pesanan mengalir, dan Sumarno melayani dengan gerakan yang semakin kaku. Tangannya tetap cekatan, tapi hatinya tidak hadir sepenuhnya. Setiap kali menutup wajan, ia berharap ada celah untuk duduk sebentar. Tidak ada. Sekitar pukul 11 lewat, adonan di baskom tinggal sedikit. Sumarno menghitung dalam hati, jika habis sekarang, ia bisa pulang lebih awal dari biasanya. Ia merindukan kasur tipis di kontrakan, merindukan tidur tanpa mimpi yang terasa panas. Seorang pembeli terakhir datang, atau setidaknya begitu yang ia harapkan. Seorang pria berjaket gelap, helm masih terpasang, berdiri di depan gerobak tanpa banyak bicara. "Martabak satu," katanya singkat. Sumarno mengangguk, menuang adonan terakhir. Wajan ditutup. Uap naik, menempel di tutup, mengalir seperti embun yang enggan jatuh. Ia menunggu, membuka, membalik, lalu menutup lagi. Semuanya berjalan cepat. Saat martabak itu matang, Sumarno memotongnya dan menyerahkan kotak kertas. Pria itu mengambilnya, menaruh uang, lalu pergi tanpa menoleh. Lampu motor menjauh, menyisakan keheningan yang terasa terlalu tiba-tiba. Sumarno menghela napas panjang. Akhirnya, gumamnya. Ia mematikan kompor, api padam. Untuk sesaat, ia berdiri diam, menunggu tubuhnya menginjak
mengejar pikirannya. Lalu ia mulai membereskan gerobak dengan gerakan yang terburu-buru. Tangannya meraih wajan, hangat seperti biasa. Ia menariknya sebentar lalu meletakkannya kembali. Di saat itulah, suara langkah terdengar dari arah jalan. Sumarno menoleh, seorang perempuan tua berdiri beberapa meter dari gerobak. Kerudungnya gelap, wajahnya tidak jelas tertangkap cahaya. Ia berdiri terlalu diam, seolah menunggu izin. "Mas," katanya pelan, "masih jual?" Sumarno menatap jam di ponselnya. Sudah lewat tengah malam, tubuhnya menolak, kepalanya berdenyut. "Maaf Bu," jawabnya, berusaha sopan, "sudah tutup." Perempuan itu tidak langsung pergi. Ia berdiri lebih dekat, masih di pinggir cahaya. "Sebentar saja." Sumarno menggeleng. Adonan sudah habis. Hening jatuh di antara mereka. Angin dari sawah berhenti. Lampu bohlam tidak lagi bergoyang. Sumarno merasakan sesuatu mengencang di dadanya, seperti benang yang ditarik tiba-tiba. Perempuan itu menatap wajan. "Masih hangat," katanya nyaris berbisik. Sumarno terkejut. "Saya sudah tutup, Bu." Untuk sesaat perempuan itu tampak ragu, lalu ia melangkah mundur perlahan dan menghilang ke gelap. Tidak ada suara langkah yang menjauh, seolah ia larut begitu saja. Sumarno berdiri kaku, tenggorokannya kering. Ia menunggu beberapa detik, memastikan tidak ada siapa-siapa lagi. Lalu ia membereskan gerobak dengan cepat dan mendorongnya pergi. Di sepanjang jalan pulang, kepalanya dipenuhi perasaan bersalah yang tidak jelas arahnya. Bukan karena menolak pembeli, itu hal biasa, melainkan karena sesuatu yang terasa seperti pelanggaran, seperti melangkahi garis tipis yang sejak lama dijaganya tanpa sadar. Di kamar kontrakan, Sumarno mencoba tidur. Tidak bisa, panas menempel di kulitnya, padahal kipas angin menyala. Ia bangkit, minum air, lalu duduk di lantai. Dari sudut kamar, wajan itu memantilkan cahaya kecil dari lampu. Besinya tampak lebih gelap, lebih padat. Ia menyentuhnya. Panas. Sumarno menarik tangan, napasnya tersengal. "Kenapa belum dingin?" bisiknya. Ia menunggu, 5 menit, 10. Panas itu tidak pergi, bahkan terasa meningkat seperti bara yang disimpan terlalu lama. Sumarno merasakan keringat dingin di punggungnya. Malam itu ia bermimpi. Ia berdiri di depan gerobak sendirian. Jalan kosong, sawah gelap. Dari arah wajan suara plak, plak, terdengar berulang. Ia ingin bergerak, tapi kakinya berat. Dari balik uap panas ada bayangan yang tidak pernah keluar sepenuhnya. Ia terbangun dengan napas tersendang. Azan subuh terdengar jauh seperti datang dari ujung yang salah. Sumarno duduk lama, menunggu detak jantungnya melambat. Malam berikutnya ia kembali ke lapak dengan perasaan waspada. Ia berniat menebus kesalahan yang tidak ia pahami. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menolak pesanan terakhir, apapun yang terjadi. Namun sejak sore segalanya tidak berjalan seperti biasa. Adonan pertama gosong. Ia terkejut, mematikan api, mencoba lagi, gosong lagi, bau pahit menyengat. Pembeli menunggu dengan wajah heran. "Maaf Bu," katanya, berusaha tenang. "Sebentar." Ulangan ketiga berhasil, tapi rasanya hambar. Pembeli mengernyit, tapi tetap membayar dan pergi. Sumarno merasakan telapak tangannya basah oleh keringat yang dingin. Uang yang ia terima terasa aneh, lembab seperti baru diambil dari tempat basah. Ia mengelapnya ke celana, tapi perasaan itu tidak hilang. Sepanjang malam gangguan kecil terus terjadi. Api kompor mengecil sendiri, tutup wajan jatuh tanpa tersenggol. Suara adonan terdengar sekali, pendek seperti teguran. Sumarno melayani dengan wajah tegang. Ia tidak lagi menghitung uang dengan senang. Ia hanya ingin malam itu selesai. Menjelang tutup, seorang pembeli datang. Sumarno hampir menangis lega. Ia membuat martabak dengan hati-hati, menunggu sampai matang sempurna. Saat menyerahkan kotak, pembeli itu menatapnya lama. "Mas capek," katanya seperti pernyataan. Sumarno mengangguk pelan. "Jangan dipaksa." Lanjutnya, "Kalau sudah panas jangan ditahan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Sumarno merasa seolah ada sesuatu yang ditancapkan ke dalam pikirannya. Pembeli itu pergi tanpa menunggu jawaban. Malam itu Sumarno tidak membersihkan wajan. Ia juga tidak menutup gerobak dengan rapi. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa rasa bersalah dan ketakutan yang kini menyatu. Ia mulai mengerti satu hal, pantangan bukan sekedar larangan. Ia adalah penyeimbang, dan ketika satu dilanggar, yang lain akan menuntut kembali, bukan dengan suara keras, melainkan dengan gangguan kecil yang terus menggerogoti. Api itu masih memberinya rizki, tapi kini api itu juga menunjukkan sifat aslinya, menghangatkan sekaligus menghukum. Dan Sumarno tahu, sejak malam ia menolak pesanan terakhir, sesuatu telah berubah, sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki hanya dengan bekerja lebih keras. Kabar itu datang lewat pesan singkat. Pagi-pagi sekali, saat Sumarno baru saja terlelap setelah malam yang berat. Ibu masuk rumah sakit lagi. Tidak ada tanda seru. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya kalimat pendek dari adiknya yang terasa lebih berat daripada suara apapun yang pernah ia dengar. Sumarno duduk di tepi kasur, ponsel di tangan. Nafasnya tertahan. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap layar, seolah berharap kalimat itu berubah sendiri. Ia membalas singkat, bertanya kondisi ibu. Jawabannya datang lama kemudian. Lemas, sulit makan, sering mengigau. Dokter menyarankan rawat inap beberapa hari. Sumarno menutup mata. Ada rasa bersalah yang langsung naik ke dadanya, cepat dan tajam. Sudah berapa kali ia menunda pulang? Sudah berapa kali ia memilih lapak daripada suara ibunya di telepon? Siang itu juga, ia memutuskan pulang kampung. Gerobak ia tutup lebih awal dari biasanya. Wajan ia angkat, diletakkan di sudut kamar kontrakan. Saat hendak pergi,
Ia sempat ragu. Perasaan aneh muncul, seperti meninggalkan sesuatu yang seharusnya tidak ditinggal terlalu lama. Tapi ia mengabaikannya. Kali ini, ia memilih ibu. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan ramai, tapi Sumarno seperti terpisah dari semuanya. Di dalam bus, ia duduk diam, memandang keluar jendela. Sawah, rumah-rumah, warung kecil, semua lewat tanpa benar-benar ia lihat. Sesampainya di rumah sakit kecil di kampung, bau obat dan lantai pel segera menyambut. Ibunya terbaring di ranjang. Tubuhnya tampak lebih kecil dari yang ia ingat. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka saat Sumarno masuk. "Mar," panggilnya pelan. Sumarno mendekat cepat, duduk di samping ranjang. "Iya, Bu, aku di sini." Ibunya tersenyum tipis. Tangannya yang kurus meraih tangan Sumarno, menggenggamnya dengan tenaga yang tersisa. Sentuhan itu membuat dada Sumarno bergetar. Hangat, nyata. Berbeda dari hangat yang selalu ia rasakan dari Wajan. "Kamu capek," kata ibunya. Sumarno menggeleng cepat. "Enggak, Bu." Ibunya menatapnya lama, tatapan yang terlalu mengenal untuk dibohongi. "Kamu jauh." Kalimat itu sederhana, tapi Sumarno merasa seperti ditelanjangi. Ia menunduk, tidak menjawab. Ibunya tidak memaksa. Ia hanya menghela nafas pelan. Malam itu, Sumarno menginap di rumah adiknya. Ia mencoba sholat Isya, tapi pikirannya tidak tenang. Gerakannya kaku, bacaannya tersendat. Saat sujud, ia berharap merasakan sesuatu, tenang, lega, atau apapun. Yang ada hanya rasa kosong. Doanya terasa seperti terhenti di langit-langit rumah. Ia terbangun tengah malam oleh mimpi panas. Dalam mimpinya, ia berdiri di lapak, sendirian. Wajan menyala tanpa api. Dari dalamnya, suara adonan dipukul terdengar perlahan. Lalu suara ibunya memanggil dari kejauhan. Ia ingin mendekat, tapi kakinya tertahan, seperti lengket di tanah. Ia bangun dengan nafas terengah, keringat membasahi pelipis. Di kamar gelap itu, ia duduk lama, mencoba memahami perasaan yang mengaduk-aduk dadanya. Antara takut kehilangan ibu, dan takut meninggalkan sesuatu di Tegal yang entah kenapa terasa seperti menariknya kembali. Keesokan harinya, kondisi ibu sedikit stabil. Sumarno menemani di siang hari, mendengarkan cerita-cerita kecil yang tidak penting, tentang tetangga, tentang cuaca, tentang masa lalu. Di sela cerita, ibunya tiba-tiba berkata, "Rezeki itu titipan, Mar. Kalau bikin kamu jauh dari yang benar, itu bukan rezeki." Sumarno terdiam. "Ibu kenapa ngomong gitu?" Ibunya tersenyum lemah. "Gak apa-apa, ibu cuma ingatkan." Tidak ada tuduhan, tidak ada paksaan. Justru itu yang membuat kata-kata itu menancap lebih dalam. Malam kedua, Sumarno mencoba sholat lagi. Kali ini lebih lama. Ia duduk setelahnya, memejamkan mata, mencoba berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi setiap kali ia menyebut nama Tuhan, bayangan Wajan itu muncul. Panasnya, suaranya, ritmenya. Seperti ada dua dunia yang saling tarik-menarik. Doanya terputus. Hari ketiga, ia pamit kembali ke Tegal. Ibunya menggenggam tangannya lebih lama dari biasanya. "Kalau capek, pulang," kata ibunya. Sumarno mengangguk. "Iya, Bu." Dalam perjalanan kembali, hatinya tidak ringan. Ada keputusan yang belum ia buat, tapi sudah mendesak. Ia merasa sedang berdiri di persimpangan yang tidak ditandai papan apapun. Sesampainya di kontrakan, hal pertama yang ia lakukan adalah menengok Wajan. Begitu penutup kain diangkat, hawa hangat langsung menyentuh wajahnya. Padahal sudah 2 hari tidak dipakai. Sumarno mundur selangkah, dadanya berdegup cepat. "Kenapa belum dingin?" bisiknya. Ia menutup kembali, duduk di lantai, bersandar pada dinding. Perasaan bersalah kembali datang, bercampur marah, pada diri sendiri, pada keadaan, pada sesuatu yang tidak pernah ia undang, tapi kini terasa hadir. Malam itu, ia kembali ke lapak. Sejak menyalakan lampu, perasaan diawasi langsung muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Seolah kepergiannya beberapa hari lalu dianggap sebagai kelalaian. Pembeli datang seperti biasa, ramai, cepat. Sumarno melayani dengan wajah datar. Tangannya bergerak, tapi pikirannya melayang ke rumah sakit, ke tangan ibunya yang kurus. Saat azan terdengar, ia berhenti sejenak, menatap ke arah suara. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia mematikan kompor sebentar, menutup wajah, dan berdiri diam. Beberapa pembeli menoleh heran. Ada yang berdeham, ada yang menggerutu pelan. Sumarno menelan ludah. Ia melangkah menjauh dari gerobak,
menyelesaikan sholat dengan tergesa, lalu kembali ke gerobak. Api kompor menyala sendiri. Ia mematikannya cepat-cepat, jantungnya hampir melompat keluar. Pembali tidak berkata apa-apa, mereka hanya menatap dengan ekspresi kosong. Malam itu, Sumarno pulang dengan tubuh gemetar. Ia duduk lama di kamar, menatap Wajan, lalu menunduk. Ia akhirnya mengerti. Semakin ia mencoba kembali pada doa, semakin terasa jarak yang telah tercipta. Bukan karena doanya ditolak, melainkan karena ada sesuatu dalam hidupnya yang kini berdiri di antara dirinya dan Tuhan. Dan sesuatu itu menuntut perhatian penuh. Ibu sakit telah mengingatkannya pada akar, pada tujuan awal. Tapi lapak itu, Wajan itu, menariknya kembali dengan cara yang lebih sunyi dan lebih kuat. Sumarno menyadari, jika ia tidak segera memilih, pilihan itu akan dibuatkan untuknya. Dan biasanya, pilihan yang datang dari luar tidak pernah ramah. Sejak malam ia mencoba syalat di lapak itu, Sumarno merasa semuanya menjadi lebih jelas, dan justru karena itu lebih menakutkan. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya soal kerja keras dan keberuntungan. Ada pola yang terlalu rapi, terlalu patuh pada aturan yang tidak pernah ia setujui secara lisan, tapi sudah ia jalani hari demi hari. Lapak itu seperti hidup dengan aturannya sendiri, dan Sumarno hanya mengikuti arusnya, takut jika berhenti akan terseret ke sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam berikutnya terasa berbeda. Pembeli tetap ramai, uang tetap mengalir, tapi suasananya tidak lagi netral. Setiap kali Sumarno menyalakan lampu bohlam, perasaan diawasi langsung hadir, seperti sambutan sunyi. Ia tidak melihat apa-apa, tidak mendengar suara jelas, tapi tubuhnya tahu, ia tidak sendiri. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Tidak pernah ada pembeli yang datang tepat saat ia menutup lapak. Selalu ada satu orang terakhir, entah dari mana, entah berjalan kaki atau naik motor pelan. Wajahnya berbeda-beda, tapi kehadirannya selalu sama. Datang saat Sumarno hampir selesai, memastikan ia tidak pulang terlalu cepat. Dan anehnya, Sumarno selalu melayani. Bukan karena takut, tapi karena ada dorongan halus yang membuatnya merasa harus. Seperti seseorang yang sudah terlanjur duduk di meja permainan dan tidak tahu kapan boleh berdiri. Suatu malam saat lapak agak lenggang, Sumarno memberanikan diri bertanya pada Pak Karta di warung kopi. "Pak, dulu sebelum saya jualan di situ pernah ada orang lain?" Pak Karta tidak langsung menjawab. Ia meniup kopi panasnya, lalu menyesap pelan. "Ada," katanya akhirnya. "Beberapa." "Kenapa berhenti?" Pak Karta menatap Sumarno lama. "Bukan berhenti, pergi." "Pergi kemana?" Pak Karta menggeleng. "Gak semua orang perlu tahu." Jawaban itu seharusnya cukup, tapi justru membuat dada Sumarno semakin sesak. Ia pulang malam itu dengan pikiran yang berisik, meski jalanan sunyi. Di lapak, ia berdiri lama sebelum menyalakan kompor. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, kapan semua ini dimulai? Apakah sejak ia pindah lokasi, atau sejak ia berhenti mendemar suara hatinya sendiri? Ia menyalakan api. Wajan langsung hangat, seolah menyambut. Tidak ada jeda. Tidak ada ragu. Sumarno menutup mata sebentar. Di kepalanya terlintas wajah ibunya. Suara lembutnya yang mengingatkan soal rezeki dan jarak. Lalu terlintas juga angka-angka. Uang untuk obat, untuk utang, untuk hidup yang sedikit lebih layak. Ia membuka mata. Pembeli sudah berdiri di depan gerobak. Malam itu, suara plak, plak, muncul lagi. Bukan saat lapak sepi, tapi di sela-sela keramaian. Pelan, seperti detak jam yang hanya ia dengar sendiri. Tidak ada yang bereaksi, seolah suara itu memang bukan untuk telinga manusia lain. Sumarno menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Ia tidak pernah diminta sesuatu secara langsung. Tidak ada sesajen, tidak ada ritual, tidak ada janji yang diucapkan, tidak ada makhluk yang menampakkan diri. Yang ada hanya kebiasaan yang bergeser, waktu syalat yang dilewati, rumah yang jarang diingat, orang-orang yang mulai terasa jauh. Semua terjadi perlahan, tanpa paksaan. Pesugihan ini tidak datang untuk meminta, ia datang untuk mengambil, sedikit demi sedikit, sampai yang diambil terasa wajar untuk dilepas. Di sela keramaian, seorang lelaki tua datang. Bukan lelaki di warung kopi dulu, tapi sosok lain, lebih pendiam, lebih tenang. Ia memesan satu martabak, duduk menunggu tanpa berkata apa-apa. Saat Sumarno menyerahkan pesanannya, lelaki itu berkata pelan, "Kalau mau berhenti, berhenti sekalian." Sumarno terdiam. "Maksud Bapak?" Lelaki itu menatap Wajan. "Yang begini, gak bisa setengah-setengah." Sebelum Sumarno sempat bertanya lagi, lelaki itu pergi.
Kata-katanya tertinggal, menempel di pikiran Sumarno seperti bau asap di pakaian. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sumarno tidak menghitung uang hasil jualan. Ia langsung memasukkannya ke tas, seolah angka-angka itu tidak lagi penting. Yang penting adalah keputusan, yang terus ia tunda. Di kamar kontrakan, ia duduk menatap wajan lama sekali. Panasnya masih ada, konsisten, setia, seperti sesuatu yang selalu menunggu. Aku nggak pernah janji apa-apa, katanya lirih. Tidak ada jawaban, tapi udara di kamar terasa lebih padat, seolah kata-katanya didengar. Ia teringat semua pantangan yang ia patuhi tanpa sadar, semua aturan yang ia ikuti, tanpa tahu siapa yang membuatnya. Dan tiba-tiba ia paham, kesepakatan itu tidak butuh persetujuan lisan. Cukup dengan kepatuhan, cukup dengan kebiasaan. Sumarno berdiri, melangkah mundur, menjauh dari wajan. Dadanya berdebar keras. Ia merasa seperti seseorang yang baru sadar. Telah lama berjalan di jalan yang salah arah, tapi sudah terlalu jauh untuk melihat titik awal. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk sampai subuh, mendengarkan suara jalan, suara angin, dan sesekali, atau mungkin hanya perasaannya, suara plak yang semakin pelan, semakin jarang, seperti sesuatu yang sedang menunggu keputusan. Saat azan subuh terdengar, Sumarno menangis tanpa suara. Bukan karena takut miskin, bukan karena takut kehilangan dagangan, melainkan karena akhirnya ia mengerti. Selama ini, ia tidak sedang menjalankan usaha. Ia sedang dipelihara. Dan seperti semua hal yang dipelihara terlalu lama, akan tiba saatnya pemiliknya datang untuk memastikan apakah yang dipelihara masih berguna, atau sudah waktunya diganti. Pagi itu datang dengan cahaya pucat, seperti enggan menyentuh apapun. Sumarno masih duduk di lantai kamar kontrakan, punggung bersandar pada dinding, mata merah karena semalaman tidak tidur. Azan subuh telah lama berlalu. Suaranya tertinggal sebagai gema di kepala, bercampur dengan kesadaran yang akhirnya bulat. Ia harus berhenti. Bukan besok, bukan setelah hutang lunas, bukan setelah ibunya benar-benar sembuh. Sekarang, keputusan itu tidak terasa heroik. Tidak ada keberanian yang meledak-ledak. Yang ada hanya kelelahan yang mencapai dasar dan keinginan sederhana untuk kembali menjadi manusia yang bisa berdoa tanpa gangguan. Sumarno berdiri pelan, mendekati sudut kamar. Wajan itu terdiam di sana, kusam, berat, dan seperti biasa, hangat. Ia mengulurkan tangan, menyentuh besinya dengan telapak terbuka. Panasnya stabil, tidak menyengat, seperti genggaman yang sudah dikenalnya terlalu lama. Aku berhenti, katanya pelan. Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada apa-apa yang bergerak. Tapi Sumarno merasakan sesuatu mengendur di dadanya, seolah ikatan lama ditarik sedikit untuk terakhir kali. Ia mengangkat wajan itu, membungkusnya dengan kain tebal, lalu mendorong gerobak keluar. Pagi masih sepi. Jalan Pantura belum sepenuhnya hidup. Hanya ada beberapa motor lewat dan bau tanah dari sawah yang baru terkena embun. Ia mendorong gerobak ke arah sungai kecil di pinggir sawah, tempat warga biasa mencuci kaki atau membuang sisa-sisa. Langkahnya mantap, meski jantungnya berdebar kencang. Setiap meter terasa seperti ujian terakhir. Di tepi sungai, Sumarno berhenti. Air mengalir pelan, keruh, memantulkan cahaya pagi yang ragu-ragu. Ia membuka kain, menatap wajan itu lama sekali. Bayangan wajah ibunya terlintas. Suara lelaki tua di warung kopi, bisikan pantangan, suara plek yang pernah menjadi latar malam-malamnya. Aku nggak mau lagi, katanya lebih tegas. Ia mengangkat wajan itu dengan dua tangan, lalu menjatuhkannya ke sungai. Biur, air memercik. Suara besi menghantam dasar terdengar berat, lalu hilang. Riak kecil menyebar, menabrak tepi sungai, lalu tenang kembali. Sumarno berdiri terpaku, napasnya terengah. Ia menunggu, teriakan, suara, apapun, tidak ada. Hanya suara air yang terus mengalir, seolah tidak peduli pada apa yang baru saja ditelan. Sumarno duduk di tepi sungai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan dingin pagi menyentuh kulitnya tanpa panas yang mengikuti. Udara terasa ringan, dadanya juga. Ia menunduk, memejamkan mata, dan berdoa dengan suara pelan. Tidak panjang,
tidak indah, tapi utuh. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Tanpa lapak, tanpa martabak, uang berhenti mengalir. Sumarno menjual gerobak untuk melunasi sebagian utang. Ia kembali bekerja serabutan, mengangkat barang di pasar, membantu bongkar muat. Tangannya kapalan lagi, punggungnya pegal, tapi tidurnya lebih nyenyak. Ia menelepon ibunya lebih sering, pulang lebih sering, duduk lebih lama. Kadang, saat malam sunyi, ia teringat Banas Wajan itu. Terbayang betapa mudahnya kembali, mencari wajan baru, mencari lokasi lama, menyalakan api. Godaan itu muncul, pelan, seperti kebiasaan lama yang mengetuk dari dalam. Tapi setiap kali godaan itu datang, Sumarno mengingat satu hal. Betapa mudahnya ia dulu menjauh dari doa, dari rumah, dari dirinya sendiri, tanpa ada yang memaksanya. Beberapa minggu kemudian, ia melewati lokasi lama. Ada gerobak lain berdiri di sana. Penjualnya muda, wajahnya penuh harap. Lampu bola menyala, kompor menyala. Sawah tetap gelap seperti biasa. Sumarno tidak berhenti. Ia berjalan terus. Di rumah ibunya, ia sholat subuh berjamaah. Setelahnya, mereka duduk di teras, menikmati teh panas. Matahari naik perlahan, menghangatkan halaman. Hangat yang wajar, hangat yang tidak menuntut apa-apa. Capek? Tanya ibunya. Capek? Jawab Sumarno jujur. Lalu ia tersenyum kecil. Tapi tenang, ibunya mengangguk, seolah itu jawaban yang ia tunggu. Cerita Sumarno tidak berakhir dengan kekayaan, tidak juga dengan kehancuran besar. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih sunyi. Pilihan untuk berhenti sebelum habis. Pesugihan itu tidak pernah meminta darah, tidak menagih nyawa. Ia hanya meminta kebiasaan, sedikit demi sedikit, sampai manusia lupa bahwa dirinya lebih dari sekedar tangan yang bekerja dan dompet yang terisi. Dan Sumarno belajar, terlambat tapi cukup, bahwa rezeki yang memutus manusia dari doa dan sesamanya bukan anugerah, melainkan pengkhianatan yang datang dengan senyum hangat, seperti wajan yang tak pernah dingin, sampai akhirnya dibuang.